Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sahabat embun hati yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini memberikan manfaat dan pencerahan untuk kita semuanya. Hari ini saya akan berbicara tentang air yang ada di hadapan saya ini sebagai contohnya. Di dalam kehidupan kita, air ini memiliki manfaat yang luar biasa. Kesehatan kita akan terganggu kalau misalnya kita tidak cukup kadar air. Dalam konteks keberagamaan, kita bisa belajar dalam banyak hal. Kita bisa belajar dari berbagai peristiwa-peristiwa, dalam berbagai kegiatan-kegiatan, dan salah satunya kita bisa belajar kepada air. Nah, pertanyaan kemudian, apa yang bisa kita pelajari dari air ini? Sehingga kenapa saya mengangkat ini sebagai topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Air memiliki banyak pelajaran. Yang pertama, air itu merupakan sumber kehidupan, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Rasanya sulit membayangkan orang bisa hidup sekian lama tanpa minum air. Mungkin orang bisa hidup tidak makan beberapa hari, tapi kita rasanya sulit membayangkan kita bisa hidup tanpa minum air. Nah, artinya nilai pertama yang bisa kita ambil dari air adalah bahwa kita ini harus menjadi sosok yang memberikan kehidupan, memberikan manfaat, menjadi rahmatan lil alamin sebagaimana air. Rasulullah mengungkapkan dalam sebuah hadisnya yang sangat terkenal, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Nah, seperti itulah air. Air memberikan kehidupan dimanapun dia berada. Maka seorang muslim, seorang mukmin harus memberikan manfaat, memberikan nilai dimanapun dia berada. Dia tidak boleh menjadi benalu, dia tidak boleh membatangkan kerusakan. Dia sebaliknya, dia harus menjadi rahmat, menjadi sumber kebaikan dimanapun dia berada. Ini yang pertama kali kita bisa pelajari dari filosofi air. Yang kedua, air yang baik tentu saja adalah air yang jernih. Dia tidak mungkin menjadi sumber penghidupan kalau dia kotor. Kita layak mengkonsumsinya kalau air tersebut adalah air yang jernih. Nah, kejernihan ini adalah simbol tentang kejujuran yang mestinya terpatri pada diri ini. Orang muslim, orang mukmin bukanlah orang yang kemudian hanya berbicara, tapi kemudian tidak melakukan apa yang dia bicarakan. Di dalam Al-Quran ada ungkapan bahwasanya kita dilarang untuk hanya berbicara tetapi tidak melakukan apa yang sudah kita katakan. Allah mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kalian menyuruh manusia kepada kebaikan, lalu kalian membaca kitab tetapi kalian tidak melakukannya? Apakah kalian tidak berpikir, kata Allah? Nah, ini adalah peringatan kepada kita bahwa kita ini tidak boleh berkata-kata tetapi tidak melakukan apa yang kita katakan. Nah, sahabat embun hati yang berbahagia, inilah yang dalam bahasa manajemen kontemporer disebut sebagai integritas. Integritas itu ditandai adanya satunya kata dengan perbuatan. Walk the talk, ya, melakukan apa yang kita katakan. Saya sedikit cerita tentang sosok manusia, walaupun dia orang bukan muslim, tetapi barangkali kita bisa ambil pelajaran dari sosok ini. Namanya Mahatma Gandhi. Anda mungkin kenal dengan beliau, Perdana Menteri pertama dari India. Dan kita tahu di sana masyarakatnya beragama Hindu. Suatu hari ada seorang ibu bersama dengan anaknya datang menghadapkan. Lalu ibu tersebut meminta dengan permintaan yang aneh.
permintaan yang tidak lazim pada umumnya. Dia bilang di hadapan Gandhi, "Tuan, tolong nasihati anak saya agar berhenti makan permen. Saya khawatir giginya rusak kalau terus makan permen." Gandhi tersenyum, lalu dia menjawab, "Ibu datanglah kepada saya seminggu lagi, dan akan saya katakan apa yang mestinya ibu lakukan." Betul, sahabat embun hati, pamitlah ibu tersebut dari hadapan Gandhi. Kemudian seminggu kemudian dia datang lagi menjumpai Gandhi. Lalu Gandhi mendekati anak itu, pundaknya dibelai dengan lembut oleh Gandhi. Lalu Gandhi katakan, "Nah, mulai hari ini jangan lagi makan permen ya. Kalau kau makan permen nanti gigimu bisa rusak." Sahabat embun hati, ibu tadi terperanjat lalu protes sama Gandhi. "Tuhan, kalau Tuhan hanya mau bilang begitu kepada anak saya, kenapa nunggu hari ini? Kenapa tidak seminggu yang lalu ketika saya pertama kali berjumpa dengan Tuhan?" Apa jawab Gandhi? "Ibu, maaf, saya tidak bisa mengatakan begitu kepada anak ibu karena minggu lalu saya sendiri masih makan permen." Coba bayangkan, hal kecil, makan permen. Apa sih susahnya ngomongin kepada seorang anak, "Nak, jangan makan permen," sementara kita makan permen? Tetapi tidak, ya. Walaupun beliau ini non-muslim, tetapi mengajarkan kepada kita sebuah kehidupan, sebuah prahmen yang luar biasa, bahwa orang hidup itu harus menegakkan integritas. Islam juga mengatakan demikian, ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh tercela di sisi Allah jika kamu berkata tentang sesuatu tapi engkau tidak melakukan apa yang engkau katakan itu. Nah, jadi disinilah air mengajarkan tentang bagaimana kita tegakkan integritas dalam kehidupan kita. Kita harus jernih, kita harus menebarkan kejujuran, kita dilarang berbohong, dilarang menggunakan topeng dalam kehidupan kita. Kita harus berlaku apa adanya. Inilah pengalaman yang luar biasa yang bisa kita ambil dari nilai kedua dari sebuah air. Nah, nilai apa lagi yang bisa kita pelajari dari air ini? Saya akan bahas setelah yang satu ini.